Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas One Punch Man chapter 191. Nah, kebetulan Mimin agak telat bahasnya karena versi Inggrisnya belum keluar dikarenakan penerjemahnya katanya lagi sakit. Dan Mimin berusaha menerjemahkannya dari bahasa Spanyol. Pada chapter kali ini juga kita akan melihat banyak hal menarik. Dari mulai kemunculan Garou setelah 384 hari berlalu dan juga kedatangan King ke dojo milik Silver Fang untuk berlatih bela diri. Tapi sayangnya itu malah membuat semuanya salah paham, yang padahal kedatangan King emang sesungguhnya belajar bela diri. Nah, bagaimana keseruannya? Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas One Punch Man chapter 191. Oke, cover chapter memperlihatkan kumpulan para pahlawan bersama staf asosiasi dengan wajah serius bertuliskan melakukan sesuatu dengan adil. Dan untuk judul chapter kali ini adalah Heroes atau Pahlawan. Nah, di awal chapter kita diperlihatkan kepada ruang rapat asosiasi pahlawan yang di dalamnya banyak kumpulan para staf yang sedang melakukan pembicaraan. Di sini Sekingar berniat ingin keluar dari asosiasi pahlawan dan berterima kasih atas semuanya sampai sekarang. Peralatan yang kalian sediakan kepadaku, baik tangan buatan dan juga mata buatan, aku akan mengembalikannya kepada kalian. Mendengar hal itu, seluruh staf asosiasi pahlawan pun terkejut, apalagi pahlawan kita telah direkrut satu persatu oleh New Hero. Jika kau salah satu eksekutif utama kami meninggalkan asosiasi, maka asosiasi pahlawan akan... Dan sebelum menyelesaikan pembicaraannya, Tuan McCoy pun memotong dan membacakan sebuah surat pengunduran diri milik Sekingar. Karena aku menyebabkan situasi ini, aku ingin mengambil tanggung jawabku dan mengundurkan diri hari ini. Tuan McCoy pun setelah melihat surat itu menanggapi, waktu yang tepat. Apakah karena kau sudah direkrut oleh New Hero? Sekingar pun yang mendengar itu dari Tuan McCoy hanya bisa terdiam dan akhirnya mengakui jika sudah direkrut oleh New Hero. Sekingar berpendapat untuk terus mendukung pahlawan dan melindungi perdamaian. Struktur manakah yang paling mampu untuk mengatasi ini? Apakah dari sistem, melatih orang terampil, ataukah prospek masa depan? Dalam caraku sendiri, aku telah membandingkannya dan akhirnya setelah banyak berpikir, aku pun mengambil keputusan seperti ini. Sontak Tuan McCoy pun ngegas kepada Sekingar karena dengan sikap yang seperti ini, apakah kau tidak malu memutuskan untuk berubah tujuan dan bekerja dengan organisasi saingan? Dengan sikap seperti ini, kau hanya menentang dan mengkhianati seluruh rekan-rekan yang telah mendukungmu selama ini. Bukankah kau pindah ke New Hero untuk mengambil posisi penting dengan cara menjual informasi asosiasi pahlawan, bukan? Nah, mendengar omongan dari Tuan McCoy, Shiki pun bergumam dalam hati. Pada saat dia memfilter informasi Sekingar, dia mulai meragukannya. Tapi dia sendirilah yang mengundang Sekingar. Lihatlah bagaimana busuknya orang ini. Di sini Sekingar pun menanggapi ucapan dari Tuan McCoy dan mengatakan, aku adalah seseorang yang berhubungan dengan organisasi. Aku tahu bahwa orang yang tangannya ternodai dengan hal seperti ini, tidak peduli kemana mereka pergi, tidak akan dipercaya dan tidak akan dipercayakan dengan hal apapun yang penting. Sambil melirik tajam kepada Tuan McCoy seakan-akan sedang menyindirnya. Sontak hal itu membuat Tuan McCoy langsung bilang kalau itu hanyalah lelucon dan jangan salah. Setelah itu Sekingar pun akhirnya membungkuk kepada seluruh staf untuk mengundurkan diri hari ini. Tuan McCoy pun bertanya kepada Shiki, bukankah kau dan dia adalah teman yang sangat baik? Apakah kau pernah dengar rumor atau apakah dia tidak pernah berkonsultasi denganmu? Shiki pun menjawab tidak. Sekingar adalah pria yang sejak awal punya ambisi besar menjadi pahlawan. Jika dia sepenuhnya tidak setuju dengan organisasi ini dan menemukan organisasi lain yang dimana dia bisa berpartisipasi dengan pahlawan melalui kebijakan mereka, jika dia sendiri sudah mencapai kesimpulan ini, aku akan menghormati keinginannya. Itu saja. Mendengar hal itu, Tuan McCoy pun hanya bisa terdiam, tapi seperti sedang memikirkan sesuatu, seakan-akan ada rencana di balik ini semua. Setelah itu beberapa waktu pun berlalu, yang dimana Sekingar sedang mengambil sebuah koper dari loker dan kemudian membukanya. Yang ternyata koper itu berisi tangan buatan dan mata buatan dan langsung digunakan oleh Sekingar begitu aja. Setelah memasangkan ke tubuhnya, saat ini berkat bantuan dari mata buatan, Sekingar bisa melihat sebuah data-data atau grafik secara hologram. Sekingar pun tiba-tiba aja mendapatkan sebuah telepon dari Chilemperor. Nah, yang keren adalah cara mereka berkomunikasi sangatlah canggih seperti telepati. Mereka berdua menelepon tapi sama sekali tidak berbicara, melainkan lewat pikiran. Setelah itu Sekingar pun membicarakan hal penting dengan Chilemperor. Cil, tidak, Isamu-kun, bisakah kau mendengarku? Aku sudah memasang peralatan baru yang kau berikan kepadaku. Chilemperor pun menanggapi, kerja bagus Sekingar, tampaknya peralatannya bekerja dengan sempurna.
Aku merancangnya dengan sangat logis. Aku yakin alat itu jauh lebih fungsional daripada produk yang disediakan oleh Asosiasi Pahlawan. Di sini ada sebuah keterangan tentang alat yang disediakan oleh asosiasi sama dengan yang dikembangkan oleh Dr. Bopoy. Setelah itu Sekingar pun saat ini membicarakan tentang rencana yang sudah diusulkan. Seperti yang telah kita sepakati, aku juga akan bergabung bersama dirimu ke New Hero. Kita akan menyusup untuk menyelidiki rencana dari Tuan McCoy. Kita akan mengungkapkan tindakan balasan yang dikembangkan oleh New Hero terhadap Asosiasi Pahlawan. Mendengar itu semua, Chill Emperor pun memberi pujian kepada Sekingar karena memiliki keberanian yang luar biasa dan keterampilan untuk bertindak seperti ini. Aku tidak percaya kau hanya karyawan, Tuan Sekingar. Aku bahkan tidak berpikir kau akan berjuang melawan Asosiasi Monster. Mendengar itu semua, Sekingar pun hanya bisa tersenyum dan mengatakan, Anda terlalu menyanjungku. Si Cih pun dan aku sudah mengikuti jejak Tuan McCoy, tapi jika kau tidak memberikan bantuanmu, kami tidak akan bisa mendapatkannya di dalam genggaman kami. Chill Emperor pun hanya bisa bilang jika sangat mudah untuk menyalahkan dan mengeluarkan Tuan McCoy segera. Tapi jika kita melakukannya, kita tidak akan memahami rencana yang disusun oleh New Hero. Sekingar pun setuju dan bisa aja pahlawan kita berada dalam bahaya. Nanti kita akan membicarakan masalah ini secara detail, aku sedang menuju ke sana. Saat ini Sekingar pun sedang menaiki lift dan ketika pintu liftnya terbuka, sudah ada Metal Bat yang sedang menunggu. Metal Bat pun di sini menyapa sambil tersenyum. Metal Bat tanpa basa-basi mengatakan, aku mendengar bahwa kau akan meninggalkan tempat ini dan bergabung dengan New Hero. Sekingar pun memuji Metal Bat karena bisa mengetahui hal ini dengan cepat dan kemudian bertanya, apa yang ingin kau rencanakan? Setelah itu Metal Bat pun menceritakan tentang kejadian kemarin ketika dia bersama dengan Tuan Sici. Dari pembicaraan mereka berdua, sepertinya Tuan Sici di sini meminta kepada Metal Bat untuk pindah ke fasilitas Asosiasi Pahlawan. Tapi Metal Bat terus menolaknya dan sudah mengatakannya berulang kali, aku tidak berminat pindah ke tempat ini. Sici pun meminta untuk dipertimbangkan kembali. Kau bisa menggunakan fasilitas besar ini sesuai keinginanmu dengan harga yang sangat murah. Metal Bat pun langsung membalas, sebagai gantinya aku harus menjadi pengawal beberapa orang kaya kan? Mereka yang memiliki banyak uang dengan sembrono mengungkapkan pemikiran mereka tentang hak istimewa dan diskriminasi, tapi malah melarikan diri ke tempat perlindungan ini. Apakah kau ingin aku menunjukkan kepada adik perempuanku cara meninggalkan warga biasa seperti ini? Si Cih pun menjawab, jika kau datang ke tempat ini, kau juga bisa memastikan keamanan adik perempuanmu. Mendengar adiknya disebut, Metal Bat pun membalas, aku melindungi adikku, beginilah caraku melakukan banyak hal. Jangan campuri urusan yang bukan urusanmu. Setelah itu si Cih pun menghela napas seakan-akan pembicaraan tadi sesuai dengan pikirannya. Kau mengejutkanku Metal Bat, kepribadianmu sangatlah sederhana seperti yang diharapkan. Aku mengerti, aku akan menyerah dalam masalah ini. Tapi ada sesuatu yang aku ingin kau amati bersama dengan orang lain. Dan orang yang dimaksud itu adalah Sekingar. Setelah itu Shin pun kembali ke waktu saat ini, dan itulah alasannya mengapa aku ditugaskan sebagai bodyguardmu. Aku juga akan bersama dirimu kepada New Hero. Sekingar pun hanya bisa tersenyum mendengar hal itu dari Metal Bat, dan Metal Bat pun dengan semangat mengatakan, untuk melindungi pahlawan, ayo masuk wilayah musuh tanpa ada yang sadar. Kau tidak perlu khawatir. Meskipun orang-orang dari New Hero menemukan aktivitas mata-mata tersebut, aku tidak akan membiarkan mereka meletakkan satu jari pun kepadamu. Seketika mereka berdua pun saling tersenyum karena Sekingar tidak perlu merasa khawatir berkat perlindungan dari Metal Bat. Nggak lama kemudian, mereka berdua pun berjalan keluar dan didatangi oleh pesawat milik New Hero untuk menjemput mereka berdua ke markasnya. Setelah itu, Shin pun berpindah ke dojo milik Silver Fang yang berada di sebuah pegunungan. Di situ terlihat ada Charanko yang sangat ketakutan dengan Garou karena Garou memasang wajah menyeramkan untuk menyuruhnya membawakan air dan yakisoba. Dan saat Garou sedang menyuruh Charanko, tiba-tiba aja dari belakang, kepala Garou dijitak oleh Silver Fang karena perbuatan konyol dari Garou. Dan junior jenis apa kau itu? Menyuruh kepada senior, kata Silver Fang. Waduh, kelakuan Garou malah jadi konyol gini ya. Karena hal itu, Garou pun disuruh oleh Silver Fang untuk membersihkan lantai dojonya. Garou pun saat ini sedang mengepel sambil bergumam kesal karena dulu dia memiliki bela diri yang sempurna, tapi malah disuruh untuk membersihkan dojo setiap hari. Dan kampretnya, ada murid Silver Fang lain yang meledek Garou karena jadi babu. Jelas itu membuat Garou sangat kesal dan memasang ekspresi marahnya. Dan itu juga membuat Nigamushi atau orang yang meledek Garou menjadi ketakutan sampai keringet dingin. Dan apesnya bagi Garou adalah gurunya kembali menjitak kepalanya yang membuat benjolan di kepalanya semakin besar. Silver Fang pun bilang kepada Garou jika dirimu itu berada di posisi paling bawah. Kau tidak punya pilihan lain selain berusaha sebaik-baiknya kepada orang lain karena semua masalah yang kau sebabkan.
ya akan ada waktunya bagimu untuk bergaul dengan orang lain. Jam pun saat ini menunjukkan pukul sekian yang membuat Garou bergegas mengganti pakaian untuk pekerjaan paruh waktunya. Nah, karena Garou di sini agak komplain tentang hal ini, Silver Fang pun bilang untuk jangan membuat alasan. Ini bagian dari program yang diberikan pengadilan untuk memperbaiki diri. Bersyukurlah. Di sini Nigamushi pun memberikan sebuah semangat kepada Garou karena berkat dirimu tidak ada murid yang datang kepada dojo ini. Itulah kenapa dojo kita selalu dalam masalah keuangan. Jadi pergi dan dapatkan uang murid terendah. Nah, walaupun kesal, tapi Garou tidak bisa membalas, karena bisa aja lagi-lagi dijitak oleh Silver Fang yang ketiga kalinya. Setelah itu Garou pun langsung melompat dari dojonya ke bawah untuk bekerja paruh waktu sambil mengatakan, meskipun mereka tidak memberitahuku, aku akan menghasilkan uang yang banyak. Jadi tunggu saja orang yang tidak menghasilkan uang. Beberapa waktu pun berlalu. Saat ini setelah Garou pergi, Charanko yang sedang rebahan sambil baca buku terlihat bahagia untuk menghilangkan tegangan ketika latihan. Tapi saat sedang asik-asiknya rebahan, tiba-tiba aja dia pun terkejut bukan main dan langsung menghampiri gurunya untuk mengatakan jika kita mendapatkan kunjungan yang luar biasa. Yang ternyata orang yang sedang berkunjung itu adalah sang manusia terkuat di bumi berkunjung ke dojo milik Silver Fang. Di sini King pun mengatakan ada sesuatu yang ingin kubicarakan secara resmi kepadamu. Sambil terdengar suara King Engine bergemuruh memenuhi ruangan dojo. Di sini ya awalnya Silver Fang mengira kalau kedatangan King untuk menyuruhnya kembali masuk asosiasi pahlawan setelah pensiun. Tapi di sini justru King malah bergumam banyak hal kepada Silver Fang. Dari mulai mendengar tentang pensiunnya Silver Fang yang mungkin dirinya bisa lebih jujur dibandingkan dengan orang-orang dari asosiasi, bahkan kemarin Atomic Samurai pun mengejar diriku. Aku takut mereka akan mengetahui dan mereka akan melihatku dengan sangat parah. Ini cerita yang egois, tapi aku hanya memiliki metode ini. Tapi karena omongan King yang benar-benar sangat kecil dan suaranya tidak jelas, Silver Fang pun meminta kepada King untuk berbicara lebih keras. Dan King pun tiba-tiba aja seperti memasang wajah seriusnya yang seakan-akan ingin bertarung. Tapi Silver Fang masih berusaha untuk mendengarkan omongan King dan akhirnya King pun berhasil mengungkapkan maksud kedatangannya, yaitu untuk membuat dirinya lebih kuat. Sambil berwajah serius hingga melotot. Iya sebenarnya sih King berekspresi begini bukan ngajak gelut sih, tapi dia ngomong begini juga seperti mengeluarkan tenaga, bahkan berekspresi seperti itu. Dan di panel akhir kita melihat Saitama seperti sedang latihan mengangkat sebuah gedung yang sangat besar. Dan chapter 191 pun selesai di sini. Oke, sebelum mengakhiri video ini, Mimin mau berterima kasih kepada adiknya Saitama karena telah memberikan support lewat Saweria sebesar 10.000. Dan Mimin kembali mengucapkan terima kasih kepada adiknya Saitama karena di video kemarin aja udah ngasih Mimin donasi dan kali ini juga memberikan support sebesar 10.000. Oke lah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.